Halo Sobat Tani, gimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu. Hari ini saya sedang melakukan kegiatan penanaman singkong pada hari apa ini? Hari Selasa 28 Februari 2024. Ini saya sedang berada di ladang. Kemarin baru panen singkong umur 7 bulan. Hasilnya kurang memuaskan, hanya mendapat 10 ton karena kemarin terkena dampak kemarau panjang selama kurang lebih 4 bulan. Saat ini saya sedang menanam singkong, lagi istirahat. Mau tahu bagaimana caranya menanam singkong? Untuk model pertanian tradisional, penanaman singkong dilakukan dengan cara setek. Ini bibit yang sudah dipotong-potong, tinggal ditancapkan aja di lahan. Kemudian lahan yang sudah dibajak dengan bajak tangan. Kalau di kampung itu banyak yang punya bajak gede, bajak kecil. Ya, kemarin dapat kurang lebih 7.500.000 bersih. Harusnya ini kurang lebih 10 ton. Untuk ongkos kuli, ongkos mobil 2 jutaan. Ya, pikir-pikir kurang optimal ya, karena keterbatasan, karena kurangnya pupuk, kurangnya perawatan. Lahan kurang lebih 1 hektar, cuma dapat 7 juta. Oke, kalau mau lihat cara penanamannya, sebelah sana lagi menanam singkong, kelihatan kalau jauh sebelah sana itu. Seperti dulu sobat, saya melanjutkan aktivitas penanaman singkong. Semoga musim ini bagus, hasilnya bagus. Seperti inilah aktivitas saya di kampung. Jadi petani harus mau kotor-kotoran dan bersih itu kalau udah di negara maju. Harus mau siap makan keringat sendiri, keras cara petani. Ini kondisinya, jalannya hancur-hancuran, infrastruktur. Mungkin tahun depan sudah siap diganti tanaman budidaya. Seperti dulu ya, lanjutkan lagi dalam kesempatan. Terima kasih, wassalam. Terus buat cara tanam singkong, cara saya umum. Yang pertama, jangan sampai mata tulisnya itu terbalik, jadi mata tulisnya harus ke atas. Kita aja jangan terlalu dalam, harus ada akarnya nanti.
Halo Sobat Tani semuanya, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Ferry. Pada kesempatan kali ini saya berada di ladang. Saya sedang melakukan kegiatan penanaman singkong. Hari ini tanggal 28 Februari 2024. Ini saya melakukan penanaman singkong ya, karena kemarin habis dipanen ya. Kemarin pernah saya buat videonya, singkong umur 7 bulan sudah dipanen, walaupun hasilnya kurang memuaskan. Kenapa kurang memuaskan? Karena ya kemarin kena kemarau selama 4 bulan kurang lebih, dan kurang pupuk, karena di kampung itu pupuk langka. Beberapa bulan ini ya, akhir-akhir ini, musim ini, tahun-tahun ini, pupuk itu sangat sulit. Walaupun itu bukan pupuk subsidi ya, nggak tahu kenapa. Makanya kita gunakan alternatif dengan pupuk kompos atau pupuk kandang. Tentu saja lahan seluas 1 hektar kemarin hanya mendapatkan hasil 10 ton dengan harga 1.300 ya, kurang lebih kemarin bersih hanya 7 jutaan. Itu sangat kecil sekali, karena emang ya kita petani tradisional, kita bertani ya masih kurang banyak, jadi hasilnya kurang memuaskan walaupun sering bertani. Walaupun demikian kita selalu harus bisa manajemen keuangan. Walaupun hasilnya sedikit tapi modalnya juga sedikit, jadi masih ada hasil walaupun hanya sedikit. Repot sekali memang. Ya, ini saya tadi melakukan penanaman singkong, sudah diolah lahannya, tapi hanya sekali dengan bacak tangan atau diijir. Untuk bibitnya sendiri digunakan bibit masih lama ya, ini bibit singkong pinjah dengan metode stek. Jadi pohon atau batang singkong dipotong-potong kurang lebih sekitar 20 cm 30 cm. Jadi tinggal ditanam di lahan, tancapkan aja untuk lahannya ya, tancapkan seperti ini. Baru dapat berapa ini, enggak banyak ya. Dapat 1/4 ya masian ya, itu ya. Seperti inilah yang menjadi petani tradisional, suka dukanya kalau udah panen hasilnya melimpah, dukanya kalau nggak ada yang namanya petani singkong itu gagal panen, pasti panennya walaupun ya hasilnya nggak memuaskan karena memang banyak faktor. Salah satunya musim kemarau kemarin 4 bulan tanpa hujan, tanpa air, jadi untuk pertumbuhannya terganggu, jadi pembentukan umbinya juga terganggu, maka hasilnya nggak maksimal. Kemarin setelah kemarau datang musim penghujan, tiap hari hujan, banyak juga buah yang membusuk di batang, jadi memang kurang maksimal. Lahan seluas 1 hektar, potong sungai. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebenarnya diperlukan perawatan yang baik, pupuk yang pas ya. Apalagi maka harus saya praktekkan cara menanam singkong yang baik dan benar.
Sebenarnya kalau udah ditanam kayak gini kita tinggal nunggu hujan, karena emang pertanian Indonesia itu kebanyakan pertanian lahan kering. Untuk untuk airnya itu kita menunggu dari alam ya. Kalau nggak ada hujan ya repot, tapi banyak yang mati dan kita harus, kalau di sini bahasanya disulam, mati diganti yang baru dengan bibit yang baru. Diharapkan kalau ada hujan dia akan tumbuh. Ya seperti itu sobat. Ini udah siang sebenarnya, tadi pagi saya udah nanam, terus saya pulang dulu karena memang harus ya, sarapan ya, buat sarapan sendiri ya. Jadi petani memang harus berani kotor, berani kotor-kotoran, karena petani yang bersih itu hanya petani modern, karena dia menggunakan alat. Untuk kayak gini, untuk waktu tanam ya tetap sih kita pakai orang ya, kita pakai tenaga manusia ya. Sejuk kalau di ladang itu, anginnya sepoi-sepoi, apalagi ini kita di bawah pohon jengkol. Mungkin untuk mengatasi agar pertanian itu hasilnya tidak kecil, artinya hasilnya memuaskan, itu kita harus bisa menanam komoditi yang yang harganya mahal. Ya, mungkin banyak petani yang mengeluhkan tentang keuangan ya. Kalau ada modal ya pasti kita mau. Masalahnya jadi petani zaman sekarang itu banyak kesulitannya, karena kita tahu harga-harga kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan itu naik terus-menerus. Sedangkan kita sebagai petani itu hasilnya ya naik turun. 1 hektar itu seharusnya bisa keluar 20 ton per hektar kalau perawatannya bagus, pupuknya bagus, musimnya juga bagus. Dan hanya kali ini ya, hanya tahun-tahun ini emang ya, karena perubahan musim. Sebenarnya efek El Nino, La Nina itu sudah sering ya. Kalau memang benar-benar petani itu kita tahu lah kapan waktu musim kemarau, kapan waktu musim penghujan. Cuma untuk yang musim-musim tahun kali ini emang dia lebih ekstrim memang. Kita tahu di berita-berita nasional kemarau panjang sampai lahan sawah kering, sungai kering. Kebalikannya kalau musim hujan banjir. Nah itu merupakan global warming, pemanasan global yang memang sudah menjadi perhatian untuk dunia karena berdampak pada hasil pangan yang mengurang ya, seperti itu. Apalagi ya saya berharap semoga kedepannya pertanian Indonesia semakin maju, hasilnya melimpah, sehingga kita tidak kekurangan sandang pangan, sehingga hidupnya lebih sejahtera. Karena kalau kalangan bawah atau grassroots itu tidak maju, tidak sejahtera, itu akan berdampak juga pada masyarakat luas, bahkan masyarakat global, karena tingkat konsumtifnya itu juga mengurang. Karena kalangan bawah atau grassroots dan kalangan menengah itu juga memberikan sumbangsi pada indeks
pendapatan dan belanja suatu negara. Kalau konsumtif, asalkan pendapatannya ada bagus, itu juga indeks pendapatan suatu negara itu akan naik dan itu bagus, surplus. Yes, mungkin demikian sobat semuanya cerita dari kami petani. Masih banyak sekali sebenarnya untuk cerita-cerita yang bisa saya sharing dan kita saling belajar satu sama lain bagaimana menjadi petani milenial saat ini, ya apakah menguntungkan atau memang tidak menarik. Sebenarnya ya seperti itulah, untuk pertanian itu sangat luas sebenarnya. Kita juga bisa nanam rempah, jahe, kunir, lengkuas, temulawak, cabai, bumbu dan sebagainya. Ya mungkin nanti suatu saat saya usahakan yang bisa, karena memang ya ini masih desa sekali ya, masih teknologi hadir pun belum lama, karena biasanya memang daerah sini memang blank spot ya, tidak ada sinyal internet itu susah, sinyal HP aja 1-2 kadang hilang kadang muncul. Kalau dulu saya menyiasati sinyal dengan membuat wajan bolik gitu, ya lumayan walaupun hanya 3G, dan pengeluarannya juga lumayan karena satu bulan saya bisa habis 500-an ribu. Karena kalau kita beli paket Telkomsel itu yang 4G tidak kepakai karena nggak ada sinyal, yang dipakai cuma 3G, dan itu harus dengan bantuan wajan bolik. Saya udah lama pakai kayak gitu, sekitar 4 tahunan lah, 4 tahunan di desa. Terus ada ini mulai masuk ya mungkin ada 1 tahun kurang lebih, 1 tahun kurang tower ya. Saya berterima kasih karena emang harus seperti itu, karena biar kita bisa belajar, bisa maju, kita harus butuh teknologi pertanian di daerah saya saat ini ya masih kurang, karena yang masyarakat pertanian yang tani itu yang udah tua dan mereka ya untuk pendidikan tidak terlalu mengejar karena ya keadaan kita ya benar-benar di desa seperti itu ya. Semoga generasi kedepannya bisa lebih baik. Mungkin seperti itu sobat, cerita dari desa, semoga bermanfaat. Saya tunggu komentarnya, kita bisa diskusi bersama. Terima kasih.